Ya, pemirsa, mengawali segmen ini, mari kita saksikan terlebih dahulu informasi seputar beragam dinamika perekonomian nasional, mulai dari kebijakan pemerintah hingga ekonomi kerakyatan yang telah kami rangkum dalam Ekonomi Merah Putih. Berikut informasinya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas ke-79 di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu 12 Juli 2026. Peringatan Harkopnas ke-79 tahun 2026 mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Presiden Prabowo tiba sekitar pukul 14:14 waktu Indonesia Barat dan disambut oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono serta Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Bambang Haryadi. Sejumlah menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih turut hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih berpotensi menciptakan perputaran ekonomi hingga 223 triliun rupiah. Tidak hanya itu, Prabowo memperkirakan pendapatan produsen mulai dari petani, peternak, dan nelayan juga akan meningkat hingga 222 triliun rupiah. Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan, KDKMP dirancang sebagai pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi dengan berbagai layanan seperti toko sembako, layanan simpan pinjam, hingga apotek desa yang menjual obat generik murah. Tidak hanya itu, Prabowo juga menetapkan barang-barang bersubsidi wajib disalurkan melalui KDKMP agar manfaat subsidi diterima langsung oleh masyarakat sasaran. Menurut Prabowo, selama ini barang subsidi banyak yang tidak sampai ke masyarakat yang membutuhkan karena ternyata penyelewengan saat proses distribusi barang. Pupuk bersubsidi bisa di koperasi. Kemudian gas, tabung-tabung gas itu bisa di koperasi. Kemudian hampir semua barang-barang subsidi bisa kita salurkan melalui koperasi supaya tidak diselewengkan. Karena banyak barang subsidi diselewengkan, tidak sampai ke rakyat yang perlu, tapi diatur-atur sedemikian. Bahkan banyak yang diselundupkan ke luar negeri, saudara-saudara sekalian. Presiden Prabowo Subianto secara serentak meresmikan 5 bendungan di 5 provinsi. Total anggaran ke-5 bendungan itu mencapai 9,79 triliun rupiah. Peresmian digelar secara langsung di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Jumat 10 Juli 2026. Sementara keempat lainnya diresmikan secara hybrid, yakni Bendungan Kuruto dan Bendungan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Provinsi Jawa Tengah, serta Bendungan Sidan di Provinsi Bali. Kelima proyek yang dibangun dalam kurun waktu masa konstruksi sejak tahun 2015 hingga 2025 ini dirancang untuk membawa dampak masif bagi ketahanan pangan, penyediaan air bersih, pengendalian bencana, serta swasembada energi hijau. Secara akumulatif, kelima bendungan ini mampu menyuplai air baku sebesar 3,6 meter kubik per second, mereduksi potensi banjir seluas 932 hektar, serta menghasilkan potensi energi bersih dari PLTA sebesar 9,635 MW dan PLTS terapung hingga 345,94 MW. Tidak hanya itu, jaringan irigasi sepanjang 279,98 km juga dibangun demi mengairi 39.540 hektar lahan pertanian warga. Saya titip kepada instansi yang terkait, jaga bendungan-bendungan ini dengan baik, kelola dengan profesional, rawat dengan baik, pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Para petani adalah produsen pangan. Tanpa pangan tidak ada negara.